Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian, agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ke-12. Selamat mendengarkan. Bibi Ella menjelaskan semua yang terjadi tadi malam pada Diana. Kemudian, setelah mendengar penjelasan dari Bibi Ella, Diana langsung berlari menuju kamar Theo. Diana mengetuk pintu Theo. "Theo, apakah kau bisa mendengarku? Kumohon, biarkan aku masuk," kata Diana. Mendengar suara Diana, Theo langsung membukakan pintu kamarnya. Diana masuk dan melihat bahwa Theo memegang tongkat baseball di tangannya dan memukul dirinya sendiri. Dia memiliki bekas lebam di sekujur tubuhnya. "Apa yang kau lakukan? Kau bertingkah seperti orang gila," kata Diana. Theo kecewa pada dirinya sendiri. "Aku menyesal melakukan itu padamu. Aku hanya ingin kau menjadi milikku. Tidak ada yang boleh melihatmu kecuali aku. Kau hanya milikku," kata Theo. "Iya, aku mengerti. Tapi itu tidak berarti kau akan melukai dirimu sendiri," kata Diana yang penuh kekhawatiran. Theo meraih tangan Diana. "Tetaplah bersamaku. Aku janji tidak akan membiarkan masa lalu dan gaya hidupku yang berbahaya ini mempengaruhi dirimu." Diana bertanya-tanya seperti apa masa lalu Theo. "Oke, aku ingin tahu segalanya tentang masa lalumu," kata Diana. "Theo adalah pewaris keluarga terkuat di negara ini." Theo terus memegangi tangan Diana. Dia mulai ketakutan. Diana selalu mengira bahwa Theo adalah anak nakal yang dimanjakan oleh kekayaan. Tapi ada lebih banyak cerita di balik topeng pemimpin geng yang terkenal dingin dan sombong itu. Diana melihat di hadapannya ada seorang anak laki-laki normal yang ketakutan akan kehilangan cinta. Sudut pandang Theo. Nama ayah Theo adalah Ronald dan ibunya bernama Jenny. Mereka adalah keluarga yang sempurna. Ayahnya protektif dan ibunya sangat perhatian pada Theo. Mereka mendapatkan semua yang mereka inginkan. Orang tua Theo menghujaninya dengan hadiah serba mewah. Tapi hadiah Theo yang paling berharga telah direnggut darinya. Keluarganya tidak hanya kaya, tapi juga kaya hati. Mereka berada di puncak dunia. Tapi semuanya telah hancur. Suatu malam ayahnya mendapat telepon. Tanpa penundaan, dia bersiap-siap dan pergi. Ibunya sangat mengkhawatirkan ayah Theo. Mereka mengetahui bahwa mereka telah bangkrut dan sebagian besar properti mereka disita secara ilegal. Keluarga mereka pergi ke pamannya untuk meminta bantuan. Pamannya mengabaikan permohonan mereka meskipun ayahnya selalu membantu pamannya. Pada saat itu, keluarga Theo mengetahui bahwa tidak ada yang akan memihak pada mereka. Mereka tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun juga. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka memulai semuanya dari awal. Ayahnya sibuk dengan proyek perkebunan yang sangat penting itu, karena itu adalah proyek penting yang bisa membuat pengusaha kecil menjadi pengusaha sukses. Ketika ayahnya mendapatkan proyek itu, ayahnya bekerja sangat keras untuk proyek itu. Pamannya menjadi cemburu pada keluarga Theo. Akhirnya mereka kembali ke dunia kaya. Tapi pamannya tidak menyerah. Pamannya bekerja sama dengan keluarga Chang, keluarga terkuat kedua di negara ini, dan membentuk konspirasi untuk membunuh keluarga Theo.
keluarga Chang mengundang orang tua Theo ke rumah mereka. Orang tua Theo tidak tahu bahwa mereka jatuh dalam perangkap besar. Ketika itu Theo baru berusia 10 tahun ketika orang tuanya dibunuh. Theo sangat pengecut dan takut. Theo dibesarkan oleh saudara angkatnya. Ayahnya mengadopsinya ketika dia hanya menjadi seorang pencuri. Saudara angkatnya merawat Theo setelah kematian ayah dan ibu Theo. Dia hanya berusia 5 tahun lebih tua dari Theo, tapi dia sangat kuat. Dia dulu dan sekarang adalah mentor Theo. Dia satu-satunya keluarga Theo sekarang. Dia melatih Theo selama 5 tahun dan kemudian membawa Theo ke gengnya. Theo tidak tahu apa-apa untuk melindungi dirinya sendiri. Theo sangat payah saat berkelahi, tapi saudara angkatnya sabar dan mengajari Theo semua yang dia ketahui. Diana tidak tahu harus berkata apa. Diana tidak menyangka masa lalu Theo akan sesuram itu. Dia pikir Theo hanya seorang pria pemberontak yang memiliki teman yang buruk. Tapi Diana salah. Kemudian Diana bertanya, "Terus, apa yang terjadi dengan keluarga pamanmu dan keluarga Chang?" "Aku membunuh mereka," kata Theo dengan dingin. Kakak angkat Theo bernama Rio telah membuat Theo menjadi pria yang sangat kuat, sehingga Theo bisa membalas dendam atas pembunuhan orang tuanya. Theo membunuh setiap anggota keluarga Chang, tapi pewaris mereka hilang. Kemudian Theo mengetahui bahwa pewaris mereka juga telah meninggal. Theo merasa tidak puas karena bukan dirinya yang menghabisi sampai ke pewarisnya. Diana bertanya dengan prihatin, "Mengapa?" "Karena bukan aku yang membunuhnya. Aku ingin melihat mayat setiap orang yang terkait dengan kematian keluargaku," kata Theo marah. Diana harus melihat sisi baru Theo. Dia dipenuhi dengan kebencian. Theo dan Diana berada di kamarnya di atas tempat tidurnya. Sudah larut malam, Diana menghibur Theo seperti dia adalah anak laki-laki yang masih berusia 10 tahun, yang sama sepertinya, yaitu sama-sama mengetahui tentang kematian orang tuanya. Dia mengerti mengapa Theo memiliki beberapa masalah kepercayaan, karena kerabatnya berkomplot melawan orang tuanya. Diana memberinya makan, dia semakin dekat dengan Theo. Dia agak merasa tidak enak karena dia juga mengkhianatinya dengan mengikuti kata-kata Han. Diana menidurkannya, sepertinya Diana sedang merawat suaminya. Diana tidak merasa tidak nyaman dengannya. Saat Diana meninggalkan kamar Theo, Theo meraih tangannya dan bertanya dengan lembut, "Bisakah kau tidur menemaniku di sini?" Diana menolak. "Maafkan aku tidak nyaman berada di dekatmu untuk tidur bersama di kamar ini," jawab Diana. Theo mengangkat alisnya. "Tapi bukannya kau sangat nyaman ketika minum bersamaku di malam itu?" tanya Theo kembali. Diana menjadi kesal. "Apa kau mencoba berkelahi denganku?" tanya Diana dengan nada sedikit keras. "Tidak, tinggallah bersamaku malam ini. Aku bisa tidur di sofa," pinta Theo. Diana merasa kasihan padanya. Dia memutuskan untuk tidur malam ini di kamar Theo. Diana meminta kepada Theo, "Aku perlu uang. Aku butuh pegangan uang untuk keperluan darurat," kata Diana. Theo memberikan kartu kredit tak terbatas kepada Diana. "Kau tidak boleh kekurangan uang," kata Theo dan Diana menolak. "Aku tidak mau itu," kata Diana. "Itu sebabnya aku menyebutmu bodoh," kata Theo. "Apa karena aku menolak uangmu?" kata Diana. Theo memberikan pendapat. "Aku tidak memberikanmu uang untuk dibelanjakan barang-barang atau makanan yang mewah. Apakah kau tidak ingin membalas dendam pada orang-orang yang telah menganiayamu?" tanya Theo memberi penawaran.
Aku tidak ingin menyakiti diriku sendiri dengan mencoba menghancurkan musuhku. Aku hanya ingin melupakan semuanya, jawab Diana. Theo mengetahui sebagian perjuangan Diana. Dia ingin memberi mereka pelajaran. Apa kau bisa memaafkan Nia, bibimu, dan pacarnya Harry atas perlakuan mereka selama ini padamu, dan juga pacarmu yang telah mengkhianatimu? Kata Theo. Aku memaafkan mereka, tapi tidak dengan melupakan perbuatan mereka, kata Diana. Itu semua hanya omong kosongmu. Kau harus berjuang untuk rasa sakit yang mereka timbulkan, kata Theo. Dengan menghancurkan mereka, Paman Indra tidak akan kembali. Adrian tidak akan kembali bersamaku. Nia tidak akan memperlakukanku seperti saudara perempuannya. Harry dan Bibi Camelia tidak akan memperlakukanku seperti manusia. Terus, apa gunanya aku balas dendam? Kata Diana dan menangis karena dia mengingat begitu pahit masa lalunya. Dia tahu betapa berat penderitaannya. Diana tidak cukup berani untuk membalas dendam. Theo memeluknya dan berkata, "Setidaknya kau harus bahagia. Mereka akan menyesali kesalahannya, dan mereka akan memohon pengampunan di hadapanmu. Apakah kau tidak menginginkannya?" Tanya Theo. Diana berpikir sejenak tentang semua yang dikatakan Theo. Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.